Pemirsa Intens Investigasi, geger kabar bahwa suami artis Sandra Dewi Harvey Mois atau HM ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 lalu. Memang mengejutkan banyak orang. Pasalnya, kasus yang dialami HM memang tidak main-main. Ia diduga sudah melakukan aksi korupsi bernilai 271 triliun rupiah. Dan kasus ini pun akhirnya sampai juga kepada Denny Sumargo, yang mana ternyata dahulu sang aktor dan konten kreator itu pernah dekat dengan Sandra Dewi. Kini suami pilihan Sandra Dewi itu malah terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Diketahui ia merupakan orang ke-16 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Lantas, seperti apa tanggapan Denny Sumargo? Selain Denny Sumargo, pengacara dan praktisi Alvin Lim dan pengacara Kamarudin juga memberikan tanggapannya. Seperti apa komentar mereka? Benarkah mereka meminta agar suami Sandra Dewi itu dihukum seberat-beratnya? Benarkah juga ada kemungkinan Sandra Dewi terseret kasus HM karena dugaan menikmati hasil korupsi dari suaminya dan perlu diselidiki? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar bahwa suami Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung atas dugaan kasus korupsi timah akhirnya diketahui juga oleh Denny Sumargo. Hal ini berawal dari saat dirinya diminta seseorang untuk membahas kasus dugaan korupsi bisnis timah yang menyeret nama suami Sandra Dewi, Harvey Mois atau HM. Dalam akunnya, netizen meminta kepada Denny Sumargo sebagai berikut. Den, bahas artis-artis yang barusan ditangkapin kasus timah dong. Bahas ame siape. Kemudian terungkaplah sejarah terkait rumah yang ditempati Denny Sumargo dengan sang istri Olivia Alan saat ini. Ternyata rumah tersebut dibeli Denny Sumargo karena ada hubungannya dengan Sandra Dewi. Secara belak-belakan, Denny Sumargo ungkap bahwa rumahnya tersebut dibelinya saat ia sedang menjalani pendekatan dengan sang aktris pada tahun 2008. Namun saat rumah tersebut sudah dibeli Denny Sumargo, Sandra Dewi justru memilih menikah dengan laki-laki lain bernama Harvey Mois. Dan kini justru mengejutkan, Harvey Mois justru sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung sejak 27 Maret 2024 lalu. Ia akan mendekam di Rutan Salemba Kejagung selama 20 hari ke depan atas kasus yang sedang menjerat suami Sandra Dewi itu hingga sudah ditetapkan menjadi tersangka. Pas gue beli, ya dia nikah sama orang lain. Ya. Di satu sisi, pengacara Kamarudin juga meminta kepada Kejaksaan Agung agar segera memeriksa Sandra Dewi karena patut diduga turut menerima dan menikmati dugaan hasil korupsi yang dilakukan suaminya. Dan ia juga yakin kalau sebagai pasangan, Sandra Dewi mengetahui kalau uang yang lebih yang dibawa sang suami ke rumah adalah uang dari hasil kejahatan. Karena itu menurutnya, sudah seharusnya Sandra Dewi diperiksa juga. Tidak cuma Sandra Dewi, tapi juga orang tua suami, anak-anaknya hingga adik dan kakaknya. Harusnya begitu. Jadi istrinya, suaminya
harus diperiksa. Kemudian juga orang tuanya, ayah ibunya, kakak adiknya, kemudian anak-anaknya sama iparnya semua harus diperiksa. Karena termasuk kroninya, karena bisa saja mereka itu sudah diantisipasi ke situ. Bahkan misalnya pejabat-pejabat itu cenderung dia kalau membeli sesuatu, katakanlah berupa rumah, dia tidak dibalik nama dulu, misalnya PPJB dulu gitu loh. PPJB selama 5 tahun, 10 tahun, udah pensiun baru balik nama gitu loh. Itu kan kejahatan gitu loh. Tentunya lah kan begitu. Apalagi dia istrinya artis atau suaminya artis misalnya. Tentu kan tidak, ketika datang rezeki ke rumah itu tentu kan dia tahu dari mana nih sumbernya nih. Apakah layak apa tidak itu dimakan. Gitu loh. Otomatis didatangkan itu rezeki ke rumah itu, dia tahu dong apakah itu halal apa tidak gitu loh. Berapa pendapatan suaminya atau istrinya misalnya. Misalnya manajer di perusahaan atau direktur misalnya di perusahaan. Tentu kan namanya manajer dan direktur, katakanlah upahnya misalnya 50 juta atau 100 juta kan 200 juta kan gitu. Kan ketahuan angkanya berapa per bulan. Nah, ketika membawa ke rumah lebih daripada itu, otomatis sudah tahu dia bahwa seorang istri atau pasangan itu tahu itu bahwa itu adalah hasil kegelapan gitu loh. Dimiskinkan pelaku korupsinya, termasuk juga pasangannya, suami atau istrinya, orang tuanya, kakak adiknya dan ponakan-ponakannya atau semua keluarga itu yang diduga memiliki kaitan dengan dana korupsi tersebut. Jadi jangan lagi mereka sudah korupsi masih berpesta pora. Korupsi itu kan umumnya dialihkan kepada ayah ibunya, suami atau istri, ponakan-ponakannya dan kakak adiknya. Maka sudah selayaknya mereka dimiskinkan atau setidak-tidaknya dihukum mati. Kalaupun alasannya Mahkamah Konstitusi sudah melarang hukuman mati, tetapi kan sesuai pasal 10 setelah selesai pemilihan kan masih berlaku hukuman mati kepada orang-orang tertentu atau para pelaku korupsi tertentu. Sementara itu, pengamat sekaligus praktisi hukum kondang Alvin Lim juga menganalisis kasus mega skandal korupsi yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah yang diduga melibatkan Harvey Mois, suami Sandra Dewi. Atas dugaan kasus Harvey Mois itu, Alvin Lim mengecam keras kasus mega skandal korupsi yang diduga membuat Harvey Mois dan keluarganya hidup bergelimang harta. Dan agar negara bisa mendapatkan kembali uang tersebut, Alvin Lim menyarankan agar tersangka Harvey Mois tidak hanya dijerat dengan Undang-Undang Tipikor, tapi juga Undang-Undang TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana efeknya aliran dana tersebut bisa ditelusuri hingga ke mereka yang penerima pasif dan bukan hanya penerima aktif saja. Selain itu, Alvin Lim juga berharap agar hakim nantinya menghukum Harvey Mois, bahkan juga Sandra Dewi, dengan pidana penjara seberat-beratnya dengan pasal berlapis. Saya berharap kejaksaan nanti menangani dengan serius, jangan cuma stop di pidana tipikor, tapi masuk di TPPU. Karena kenapa? Uang-uang yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun itu, Bang, itu 271 triliun itu tidak didapat hanya dalam 1 minggu, 2 minggu. Tapi ini sudah bertahun-tahun dan sudah menjadi modus mereka, Bang. Ya, dan Helena Lim ini menjalankan dia punya money changer bukan untuk orang-orang biasa tukar uang, bukan, tapi untuk mencuci uang tersebut, Bang. Jadi pencucian ini sudah berlangsung lama sekali. Uang-uang yang mereka dapatkan, pundi-pundi mereka itu adalah uang hasil tindak pidana yang harus disita, Bang. Harus disita oleh negara di situ karena itu uang negara ya yang dirampok oleh mereka, Bang. Jadi kalau tipikor itu ya dia ancaman terendahnya 1 tahun, ancaman tertingginya bisa seumur hidup, Bang. Bisa diancam seumur hidup di situ. Kalau pencucian uang minimumnya 5 tahun, maksimalnya 20 tahun ancaman pidananya. Kalau menurut saya ini mereka harus diadili 2 kali. Yang pertama kali adalah karena tipikor,
Yang kedua dengan TPPU. Seperti yang mereka sedang lakukan sama Budi Said, informasinya mereka akan masukin pasal berlapis, ada 3 pasal Bang. Pasal pertama tipikor, pasal kedua penggelapan pajak, dan pasal ketiga TPPU tuh. Jadi TPPU-nya dijalanin dalam kasus Crazy Rich Budi Said Bang. Ya. Nah, karena ini Helena Lim baru, ya kan, baru tipikornya aja. Tapi kemungkinan, ya kalau memang kejaksaan serius, dia masukin nanti TPPU-nya lagi Bang, terhadap para tersangka ini. Dan tersangkanya bisa nambah. Jadi Sandra Dewi itu sama anaknya itu bisa menikmati hidup mewah, itu dari hasil korupsi Bang. Dari hasil korupsi suaminya. Di situ pengalir uangnya ke mereka. Dan inilah yang harus disita di situ. Ya jangan sampai negara ini rugi, masyarakat rugi, ya kan, dipakai oleh golongan-golongan the haves yang hidup dari hasil korupsi Bang. Lantas bagaimana juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI menanggapi kasus dugaan korupsi yang dilakukan suami Sandra Dewi? Benarkah MAKI juga turut meminta suami Sandra Dewi itu dituntut hukuman seberat-beratnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Denisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, pasca tersandung kasus dugaan korupsi dengan jumlah sangat fantastis, kehidupan mewah Harvey Moise pun menjadi sorotan. Selama ini ia dikenal selalu menggunakan barang-barang mahal, mulai dari jam tangan, mobil, hingga rumah yang harganya mencapai miliaran rupiah. Kepada Sandra Dewi dan anak-anaknya pun, Harvey Moise pun tak pernah tanggung-tanggung dalam memberikan hadiah, berupa rumah dan apartemen mewah, pesawat jet pribadi, hingga liburan ke tempat-tempat mewah di luar negeri. Hal itu membuat banyak pihak termasuk Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI yang menuntut agar Harvey Moise dituntut seberat-beratnya. Lalu benarkah Sandra Dewi juga dapat terseret atas kasus dugaan korupsi sang suami yang sudah merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah tersebut? Kalau memang ada bukti bahwa siapapun itu termasuk istri dari pelaku atau pacarnya begitu atau siapapun nanti ya bisa dijerat dengan pencucian uang gitu. Sepanjang itu dari suaminya ya patut untuk disita, dan kemudian juga pengembangannya misalnya dapat 1 miliar dibelikan ruko terus kemudian dijual lagi jadi 2 miliar ya bisa aja semuanya disita sepanjang memang itu tadi terpenuhi alat bukti gitu kan. Yang penting itu jangan kemudian karena kita jengkel gitu, ya, terus jadi kejam, tidak berdasarkan hukum lagi, itu juga nggak boleh kan. Ada 2 cara dan memang harus disita untuk mengembalikan kerugian negara yang begitu besar itu, maka dari sisi pelaku itu bahkan harus disita dari sisi baik yang hasil korupsi maupun bahkan kalau perlu bukan hasil korupsi pun juga diblokir lah minimal. Nanti digugat perdata untuk mengembalikan kerugian negara, itu langkah pertama. Yang kedua dikenakan atau dijerat pasal atau ketentuan tindak pidana pencucian uang. Nah, dari sisi itu kan ada beberapa misalnya yang dirubah dari uang menjadi kendaraan, yang kemudian dikamuflase untuk apa segala macam, bahkan private jet itu kan, atau menjadi perhiasan terus kemudian dijual lagi, misalnya private jetnya bisa jadi itu sudah dijual lagi. Selain Koordinator MAKI, para selebriti juga prihatin dengan kasus mega skandal korupsi yang diduga melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moise. Di mana kasus korupsi tersebut tidak hanya mengancam Harvey Moise di penjara, melainkan juga sang istri Sandra Dewi karena diduga menikmati aliran dana pasif. Selain itu, jika terbukti, semua kekayaan mereka pun akan disita demi bisa mengembalikan uang negara. Lantas seperti apa Arie Untung menanggapi kasus yang terjadi pada suami Sandra Dewi?
tapi termasuk prihatin dengan hal seperti ini bisa terjadi. Perlu disikapi bahwa ini sesuatu yang memprihatinkan juga buat masyarakat. Menurut saya ya pasti berat juga buat Sandra juga pasti berat juga posisi seperti ini juga karena beliau bukan yang melakukan kan. Gitu. Dan juga buat masyarakat yang menyaksikan juga mungkin terkejut gitu ya. Saya juga ngeliatnya juga memang agak terkejut juga gitu ya. Memang sih udah lama sih memang nggak nonton gosip dan konten juga gitu. Ketika kemudian ada berita gitu, sempat ini ngobrol juga gitu sama istri gitu. Wah, mungkin apa dia nggak tahu ya kali ada akan kayak gini gitu ya atau bagaimana gitu. Masa ya ketika tahu bahwa ini akan merugikan negara tapi diambil kan nggak mungkin juga. Ya mudah-mudahan bisa kembali dananya. Kalau yang saya katakan masyarakat juga pasti ikut gitu ya. Mengenai konsekuensi yang terjadi, mudah-mudahan bisa recovery, bisa digantikan yang terbaik aja lah buat semuanya. Sebelum kasus dugaan korupsi ini menimpa suami Sandra Dewi, maka pasangan selebriti ini tampak sebagai pasangan yang sempurna dengan kehidupan mewahnya, di mana Sandra Dewi tampak bahagia bisa memiliki pendamping hidup seperti Harvey Moise. Bahkan Sandra Dewi juga pernah mengungkap alasan dirinya mau menikah dengan Harvey Moise pada tahun 2016 silam. Benarkah salah satu alasannya karena sang suami adalah seorang pengusaha dan pekerja keras? Halo, nama saya Radendraka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intensi Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Ujian memang sedang menimpa keluarga Sandra Dewi saat ini. Padahal saat masih pacaran hingga memutuskan mau menikah dengan sang suami, perempuan cantik asal Pangkal Pinang ini sudah yakin sekali akan sosok Harvey Moise. Namun siapa sangka sosok yang ia yakini dan banggakan itu justru tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah. Padahal sebelumnya Sandra Dewi pernah ungkap mengapa dirinya mau menikah dengan sang suami. Diungkapnya pekerjaan suami sebagai pengusaha menjadi salah satu daya tariknya hingga ia mau memutuskan menikah dengan sang suami. Walaupun suaminya itu 2 tahun lebih muda darinya, namun yang paling membuat Sandra Dewi kagum adalah usaha sang suami yang merupakan hasil rintisan jerih payahnya sendiri dan bukan warisan orang tuanya. Hal itulah yang membuat Sandra Dewi mau membuka hatinya dan yakin menggantungkan hidupnya dengan pria yang memang dicintainya itu. Ya, harus sebenarnya kalau dibilang pengusaha, ya harus pengusaha karena ya harus berusaha dong. Masa nggak ada pekerjaan? Masa aku pacaran sama pengangguran? Gimana dong gitu? Aku nggak ngerti maksud pengusahanya di mana ya. Cuma menurut aku pacaran ya harus sama orang yang punya pekerjaan. Kalau misalnya aku pacaran sama orang yang punya pekerjaan, nanti diomongin lagi, ih kamu kerja keras kok cowoknya nggak punya pekerjaan, pasti diomongin lagi. Nah ini sebenarnya pengusahanya apa nih? Semua orang yang berusaha sendiri kan? Ya benar, semuanya punya pekerjaan gitu. Karena aku selalu suka sama laki-laki yang punya impian, laki-laki yang punya usaha sendiri ya, bukan karena dari orang tua atau apa gitu. Nggak usah anaknya siapa-siapa deh gitu ya, maksudnya anaknya siapa-siapa ya enak banget. Ya puji Tuhan dapat anak siapa-siapa, dapat apa-apa, tapi aku lebih menghargai laki-laki yang berusaha sendiri nih, pengusaha nih, yang berusaha sendiri, punya karir sendiri, yang bangun sendiri gitu. Jadi semangatnya itu loh, aku pengen dapat orang yang sama kayak aku, semangat untuk cari uang, punya impian gitu, kerja keras dan positif. Nggak ada yang sempurna sih, hidup tuh nggak ada yang sempurna. Aku selalu menekankan dengan teman-temanku kayak cowok tuh nggak ada yang sempurna, hidup nggak ada yang sempurna. Tapi sebenarnya yang bikin sempurna itu adalah kita sendiri gitu. Misalnya punya pacar yang seperti ini, bisa nggak terima gitu. Kalau misalnya bisa terima, ya udah hubungan kita jadi sempurna karena kita bisa terima semua kekurangannya dia. Nggak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna pacaran sama malaikat. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.